Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membuat video tentang isu Smart City di Kota Semarang. Di sini dengan anggota saya Muhammad Rifki Anand Ramadan dengan yang belakang 749. Saya Hanare Suara Ardiana dengan NIM belakang 750. Saya Nazwa Waudica dengan NIM belakang 751. Saya Cindy Valentina Natasha dengan NIM belakang 754. Saya Febriana Nur Aziza Sagitasari dengan NIM belakang 755. Saya Damara Kusuma Swastika Ratri dengan NIM belakang 756. Saya Intan Wahyuni Tias Andini dengan NIM belakang 758. Saya Safiro Pramudika Ria Wibowo dengan NIM belakang 865. Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Kota Semarang, seperti banyak kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengintegrasikan konsep Smart City ke dalam pembangunan perkotaan. Banyak permasalahan di Kota Semarang akibat penataan ruang yang kurang efektif dan mengakibatkan kota tidak teratur. Sehingga muncullah konsep Smart City sebagai salah satu cara untuk memperbaiki penataan ruang di Kota Semarang. Transformasi menuju Smart City adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup warga, memperbaiki efisiensi layanan publik, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Integrasi Smart City memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep Smart City ini, serta upaya kolaboratif dari berbagai pihak, Kota Semarang dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menuju ke arah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memanfaatkan potensi teknologi secara bijaksana, Kota Semarang dapat menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam mewujudkan visi Smart City yang memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh penduduknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian permasalahan. Jadi di bagian permasalahan ini itu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan kota, menggunakan solusi inovatif, terintegritas, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi warganya. Selanjutnya, Smart City merupakan salah satu solusi cerdas menjadi alternatif baru untuk Kota Semarang saat ini yang tidak hanya sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung. Ada berbagai macam kemudahan yang diciptakan seiring dengan perkembangan dari TIK itu sendiri. Teknologi berperan sebagai enabler yang mempercepat terjadinya perubahan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu contoh teknologi yang saat ini menjadi bukti dapat memberikan perubahan gaya hidup manusia di dunia. Konsep Smart City itu sendiri diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang. Tantangan utama dalam mengembangkan kota cerdas Indonesia adalah pengembangan dan pengelolaan kota dan kesiapan integrasi kota. Yang selanjutnya adalah kewenangan Pemda. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 yang mengatur tentang rencana Induk Semarang Kota Cerdas atau yang biasa dikenal dengan Master Plan Smart City Semarang merupakan peraturan yang memberikan panduan dan kerangka kerja untuk pengembangan dan implementasi konsep Smart City di Kota Semarang. Upaya untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat umum dalam mewujudkan visi Smart City. Dengan adanya Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 ini, diharapkan terjadi koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak terkait dalam upaya mewujudkan Smart City di Kota Semarang secara terencana dan berkelanjutan. Berikut langkah-langkah penggunaan produk. Pertama, kita akan meneliti bagaimana data dikelola di pemerintah Kota Semarang. Ini termasuk membuat rencana besar tentang bagaimana data akan disimpan dan diatur serta memastikan keamanannya. Selain itu, kita juga akan membuat dokumen lengkap tentang data dan bagaimana mengelolanya dengan baik. Evaluasi terhadap kualitas data juga akan dilakukan. Selanjutnya,
kita akan menggabungkan layanan Smart City yang sudah ada di Kota Semarang ke dalam 15 organisasi perangkat daerah. Ini melibatkan pembuatan teknologi kecil yang berbicara satu sama lain dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh komputer, seperti API. Jika teknologi yang digunakan bebas untuk diubah, kita akan menggunakan alat terbuka untuk membuat semuanya bekerja bersama. Jika tidak, kita akan berbicara dengan pengembang untuk mencari cara agar semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar. Selain meneliti pengelolaan data dan menggabungkan layanan Smart City yang sudah ada di Kota Semarang, kita juga dapat mengimplementasikan Integrated Smart System Platform Kota Semarang yang sudah dilengkapi dengan fitur City Analytics Kota Semarang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam upaya penyelesaian masalah-masalah yang ada di Kota Semarang. Yang terakhir, kita dapat mengimplementasikan integrasi layanan-layanan Smart City Kota Semarang atau Single Sign-On. Wow. Selanjutnya, bagaimana sih metode pembaharuan Smart City di Kota Semarang itu sendiri? Kota Semarang saat ini telah memiliki Command Room yang diberi nama dengan Situation Room Pemerintah Kota Semarang yang terletak di Balai Kota Semarang. Di dalam Situation Room ini sendiri dilengkapi dengan CCTV, CCTV ATCS, ruang pompa, hingga CCTV IT. Dari Situation Room ini dapat dilakukan pemantauan, mendeteksi, dan menganalisis secara real time 24 jam seperti titik rawan kecelakaan, kemacetan, hingga banjir sehingga dapat segera dilakukan penanganan, pengecekan, dan tindakan dari pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya, Kota Semarang juga sudah memiliki sistem pelaporan masyarakat berbasis aplikasi yang dapat membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah. Selain itu juga sudah dikembangkan berbagai macam aplikasi dalam upaya pengelolaan kota, baik berupa aplikasi terpusat maupun aplikasi khusus yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah Kota Semarang. Hebatnya lagi, Kota Semarang saat ini juga sudah menggunakan teknologi Internet of Things yang salah satunya diimplementasikan dalam penerangan jalan raya atau PJU. Wah, ini menunjukkan banget kalau Kota Semarang ini sudah mampu dan sudah siap dalam menjalankan atau mewujudkan konsep dari Smart City itu sendiri. Karena Smart City ini dapat berjalan dan dapat dikembangkan itu apabila yang pertama utamanya adalah pemerintahannya itu sendiri sudah siap dengan adanya konsep ini yang dimana nantinya itu akan membutuhkan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat yang pastinya peran pemerintah di sini tuh menjadi pendukung utamanya yang dapat menggerakkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan konsep-konsep yang sudah ada, bentuk implementasi juga yang sudah dikembangkan oleh pemerintahan Kota Semarang, selanjutnya itu yang dipikirkan adalah bagaimana tantangannya pemerintah Kota Semarang dalam mempertahankan pemanfaatan data-data yang sudah ada dan bentuk implementasi yang sudah dikembangkan oleh pemerintahan Kota Semarang guna di kemudian hari itu ditingkatkan lagi secara maksimal untuk meningkatkan layanan dari konsep Smart City yang disongsong oleh Kota Semarang ini. Selanjutnya adalah keunggulan Smart City. Jadi Smart City di Kota Semarang memiliki beberapa keunggulan yang dapat memberikan manfaat besar bagi penduduk dan pembangunan kota secara keseluruhan. Poin yang pertama, Smart City memungkinkan penyediaan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas, seperti transportasi publik yang terintegrasi, manajemen sampah yang lebih baik, dan pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses. Hal ini meningkatkan kualitas hidup penduduk Kota Semarang. Poin selanjutnya yang kedua, dengan adopsi teknologi Smart City, Kota Semarang dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan transportasi. Pengelolaan yang lebih efisien ini dapat mengurangi pemborosan dan memberikan kontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. Poin yang ketiga, implementasi Smart City dapat memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik. Dan poin yang terakhir, poin keempat, Smart City dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan akses yang lebih merata terhadap layanan publik dan peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.
termasuk yang tinggal di daerah pinggiran atau yang kurang mampu. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selesai. Sekian video penjelasan dari kami. Diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan Smart City yang berkelanjutan di Kota Semarang. Dadah. Terima kasih.